Kudeta dan Sekakmat Lebaran 2017 Jokowi. Andaikan kaum khilafah berhasil mengkudeta Jokowi Desember lalu, maka Lebaran 2017 hanya memunculkan dua situasi. Pertama adalah pesta pora kaum khilafah dengan pemujaan kepada para pemimpin demo 212. Kedua, perang saudara yang mengerikan seperti di Suriah dan Irak, di mana kepala manusia dipenggal dan dibantai setiap harinya. Kata kafir berkumandang di setiap sudut kota, dan NKRI tinggal sejarah terkubur bersama dasarnya Pancasila. Akan tetapi sejarah republik ini yang diperjuangkan dengan air mata darah oleh Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan seterusnya tidaklah demikian. NKRI masih berdiri kokoh hingga kini. Langkah-langkah kuda Jokowi sejak Ahok terpeleset penodaan agama mampu mematikan setiap usaha kudeta yang diarahkan kepadanya. Di waktu bersamaan, Ahok dengan gagah berani menyibak semak dan ular beludak pun terpancing keluar. Para ular beludak pengkhianat NKRI itu kini satu persatu kepalanya dipukul oleh Jokowi. Kepala-kepala ular beludak yang telah dipukul meraung kesakitan dengan suara longlongan kriminalisasi. Lebaran 2017 menjadi panggungnya Jokowi. Dialah sesungguhnya bintang Lebaran 2017, dan itu terjadi ketika Jokowi mampu melewati masa-masa sulit sejak pertama Lebaran tahun lalu. Beberapa kali percobaan kudeta tersembunyi berhasil dilompati oleh Jokowi. Ancaman pelengseran dari DPR Senayan yang datang dari Fadlizon dan Fahri Hamzah berhasil di-PTS-kan oleh Jokowi. Demikian juga skenario pengkhianatan di lingkar istana berhasil diredupkan hingga padam. Di bidang ekonomi dengan kebijakan yang spekulatif dan amat menentukan nasib pemerintahannya, Jokowi ternyata sukses besar. Program tax amnesty mencetak sejarah sebagai negara pelaksana tax amnesty terbaik di dunia. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bandara membuat mudik tahun ini berjalan lancar. Baru kali ini, beban berat kepolisian untuk mengamankan lalu lintas mudik terasa mudah. Dan itu berkat jalan tol, jalan layang yang telah dibangun oleh Jokowi. Sikap keras Jokowi tahun lalu dengan menindak tegas para mafia daging sapi, gula, beras, bawang, dan berbagai kebutuhan lainnya membuat para mafia kapok dan tak bisa bergerak banyak pada Lebaran tahun ini. Menurut Mentan Amran, harga-harga kebutuhan pokok pada Lebaran 2017 ini terkendali dengan baik. Inflasi pun diklaim sebagai pencapaian terbaik di dalam 10 tahun terakhir. Jika disebut Jokowi sebagai bintang Lebaran 2017, itu bukan tanpa alasan. Masjid Negara Istiqlal berhasil diambil oleh Jokowi yang selama 6 bulan terakhir menjadi panggung para kaum khilafah. Di hari Idul Fitri, khutbah Quraisyab di Masjid Istiqlal mendatangkan kesejukan untuk pertama kalinya di tahun 2017. Rizik, pemimpin FPI yang menjadikan Masjid Istiqlal sebagai awal pergerakannya, kini sedang masuk dalam perangkap. Ia dipancing dan dipaksa melarikan diri ke Arab. Di sana ia dibiarkan kabur melarikan diri dari jeratan hukum, namun tidak akan dikejar. Ia hanya ditunggu kapan kembali, dan pada saat itu baru dicokok. Situasi pun berbalik arah. GNPF MUI yang sebelumnya punya kekuatan mendikte pemerintahan Jokowi, kini pada Lebaran 2017 terlihat bangkrut. Mereka pun terpaksa berkhianat kepada rekan-rekannya yang lain dan mengemis rekonsiliasi kepada Jokowi.
Kedatangan mantan Presiden Adikuasa Amerika Serikat Barack Obama melengkapi panggung kebintangan Jokowi. Obama dijadikan iklan prestisize. Ya, Obama dijadikan iklan prestisize termahal untuk pariwisata Bali, Yogyakarta, sekaligus penguatan toleransi. Bisa dibayangkan setelah Lebaran orang-orang Amerika dan Eropa akan ke Bali mengikuti jejak Obama. Pariwisata Indonesia akan terus menggeliat. Kunjungan Obama yang aman membuktikan bahwa Indonesia aman dari gangguan teroris. Di waktu bersamaan, Jokowi memanfaatkan Obama untuk menskakmat mantan Presiden SBY. SBY dan Obama sama-sama mantan presiden 2 periode dan berasal dari Partai Demokrat. Namun gaya keduanya amat berbeda. SBY masih ingin comeback, sementara Obama memberi contoh konkret bagaimana seharusnya bersikap ksatria setelah lengser. Setelah lengser, seharusnya seorang mantan tidak lagi menggurui presiden yang tengah berkuasa dengan berkuar-kuar di Twitter maksudnya. Saat berkunjung di Jakarta, Jokowi juga sekakmat para kaum khilafah. Lewat ngopi bareng dengan semangkok bakso, Jokowi mempertontonkan bagaimana Obama dengan ras yang berbeda bisa menjadi orang nomor 1 di negeri Paman Sam. Dan kini orang yang sama bisa ngopi bareng dengan Jokowi yang Muslim. Itu juga merupakan sindiran keras kepada Gubernur baru Anies bahwa toleransi amat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Lebaran 2017 menjadi panggung merakyatnya Jokowi. Ia mengunjungi Ragunan Zoo dengan tiket masuk paling murah sejagat. Disinilah Jokowi menskakmat para lawan-lawan semacam Prabowo yang malas mengunjungi tempat-tempat rekreasi rakyat jika tidak ada maunya. Namun Jokowi mau melakukan itu karena itu membuktikan bahwa dirinya sebagai presiden rakyat. Jokowi mau mempromosikan kebun binatang Ragunan sebagai tempat rekreasi murah meriah namun mempunyai nilai edukasi. Ketika Jokowi ngopi bareng bersama istrinya Iriana di kedai kopi Tuku dengan menu kopi tetangga, itu juga merupakan skakmat kepada mereka yang hanya tahu memboikot Starbucks tanpa ada solusi. Anda boleh saja memboikot produk luar, namun Anda harus bisa menggantikannya dengan produk lokal. Anda bisa boikot teknologi luar negeri, namun Anda harus mampu membuat teknologi sendiri yang sama hebatnya. Terakhir, Jokowi di saat Lebaran memastikan bahwa ibu kota negara kemungkinan besar akan dipindahkan. Menjajakan pemindahan akan dimulai pada tahun 2018 mendatang. Itu adalah sekakmat para lawan politik Jokowi yang ngotot menguasai ibu kota pada Pilkada 2017 ini. Ibu kota negara yang direbut dengan politik brutal SARA pada Pilkada 2017 akan dipindahkan ke Kalimantan. Tujuannya selain mengurangi kesumpakan Jakarta dan hiruk-pikuk politik SARA, juga merupakan bagian strategi Jokowi membangun Indonesia secara merata. Jadi, ketika gagal kudeta, Jokowi berbalik skakmat lawan-lawannya pada Lebaran 2017 ini dengan cantik dan mempesona. Para lawan pun hanya terenganga, terpesona. Salam Siwut, Asarulahagu.